pihak kepolisian menembakkan gas air mata. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum konten ini kita mulai, gue mau ngajak teman-teman semua dulu untuk memanjatkan Al-Fatihah serta memanjatkan doa kepada para korban dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Mari sama-sama kita panjatkan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing, dan bagi teman-teman yang beragama Muslim, mari bacakan Al-Fatihah. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para keluarga korban yang ditinggalkan, konten kali ini hanya berisikan soal rangkuman informasi kejadian serta sedikit kesimpulan dan opini pribadi dari saya, Jerry Taufik. Dan diharapkan bagi teman-teman semua untuk berkomentar yang sopan, berkomentar yang layak gitu ya. Jangan sampai keluar daripada konteks, apalagi menyudutkan satu pihak. Karena ini adalah musibah, bukan sebuah kesengajaan, dan juga tidak ada rencana-rencana tertentu yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Oke, seperti judul yang telah teman-teman baca, hari ini kita akan membahas tentang tragedi di Stadion Kanjuruhan, yang dimana tragedi ini menambah catatan kelam sejarah kerusuhan dalam dunia sepak bola, terutama pada para supporter. Dan hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan sampai di seluruh dunia pun tragedi-tragedi seperti ini pernah terjadi. Namun, tragedi yang satu ini nih geng, tercatat ke dalam barisan sejarah terburuk dalam dunia sepak bola. Dan bahkan isunya ini merupakan sejarah terburuk kedua yang pernah terjadi di dunia. Oke, langsung aja kita bahas tragedi Kanjuruhan ini di sisi lain. Tragedi Kanjuruhan. Ini merupakan sebuah tragedi yang terjadi pasca laga BRI Liga 1 antara Arema FC dan juga Persebaya. Yang dimana di dalam pertandingan ini, seperti yang kita ketahui ya, ini merupakan sebuah pertandingan sepak bola yang kalau di luar sepak bola sebenarnya orang-orang yang ada di dalamnya ini adalah orang-orang yang bersaudara gitu ya. Yang kita tahu antara Malang dan Surabaya itu sangat dekat jaraknya. Bahkan dari Surabaya ke Malang itu hanya perlu menempuh waktu 2 hingga 3 jam. Jadi bisa dikatakan orang Surabaya, orang Malang itu bersaudara kalau di luar konteks sepak bola. Tapi kalau sudah berbicara tentang sepak bola, sudah pasti kita mengenal fans-fans mereka, yang dimana fans ini benar-benar bisa dibilang adalah fans garis keras. Yang dari Persebaya ada namanya Bonex, dan dari Arema ada namanya Aremania. Nah, sudah sangat lumrah kita dengar, dan ini bukan hal yang baru ya, apabila kita membahas tentang supporter sepak bola, ya sudah pasti dari beberapa pertandingan yang pernah diadakan di Indonesia itu pasti ada rusuhnya. Ya mungkin gak semuanya, pasti ada salah satu pertandingan yang akhirnya rusuh antar supporter. Di dalam tragedi yang akan kita bahas ini benar-benar memilukan geng, yang dimana kerusuhan ini justru bukan antara supporter dengan supporter, tapi melainkan antara supporter dengan pihak keamanan serta pihak penyelenggara acara. Di dalam pertandingan ini, skor berakhir di 2-3. Dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Dan pasca kejadian tersebut, terjadilah kerusuhan yang menyebabkan ratusan nyawa melayang. Oke, sekarang gue mau cerita ke kalian bagaimana kronologi dari awal pertandingan ini bisa rusuh dan memakan banyak korban jiwa. Membahas tentang jalannya pertandingan, sebenarnya pertandingan ini berjalan cukup lancar. Di dalam pertandingan, Persebaya Surabaya itu sempat unggul dengan angka 2-0, yang dimana ini merupakan gol daripada Juninho pada menit ke-8 dan juga Leo Lelis pada menit ke-32. Lalu setelah itu barulah Arema FC bisa menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat 2 gol dari pemainnya yang bernama Abel Camara, yang salah satunya melalui titik putih. Lalu baru diikuti dengan gol dari Sho Yamamoto pada awal babak kedua, dan akhir dari pertandingan ini
ketika Sho Yamamoto berhasil menendang bola ke gawang Arema FC yang membuat Persebaya akhirnya memenangkan pertandingan ini. Kemenangan 3-2 dari Persebaya ini akhirnya mengakhiri kutukan 23 tahun tim Bajul Ijo yang tak pernah menang ketika bertanding di markas Arema FC. Jadi bisa dikatakan setiap kali Persebaya bertanding di markas Arema, mereka tidak pernah menang selama 23 tahun belakangan. Dan akhirnya sejarah itu pun terhapuskan lewat kemenangan di malam kemarin. Di dalam tragedi ini, pada awalnya pihak kepolisian mencatat sebanyak 34 orang tewas langsung di stadion pada awalnya, sebelum akhirnya beberapa orang lain harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, tragedi ini justru terjadi setelah pertandingan selesai. Ini tepat pada pukul 21.58 waktu Indonesia Barat. Di saat itu, permainan selesai dan para ofisial Persebaya Surabaya serta dengan pemainnya langsung meninggalkan lapangan masuk ke dalam kamar ganti. Ketika para pemain dari Persebaya Surabaya ini masuk ke dalam ruangan ganti, mereka sempat dilempari oleh para supporter menggunakan botol aqua dan benda lain dari atas tribun. Lalu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, ketika peluit pertanda pertandingan berakhir, para pemain Arema FC itu tampak cukup kecewa dengan hasilnya gitu ya. Dan mereka mendatangi tribun timur untuk meminta maaf kepada para supporter di saat itu. Lalu di sisi lain, ada salah satu oknum supporter yang nekat masuk dan mendekati salah satu pemain yang bernama Sergio Silva dan Maringa. Nah, lalu karena pancingan satu supporter itu, akhirnya membuat banyak supporter lain yang ikut masuk ke dalam lapangan. Ketahui hal tersebut, akhirnya pihak keamanan langsung bergegas mengamankan pihak official serta pemain Arema FC di saat itu. Nah, seperti yang terlihat di dalam video ya geng, yang dimana terlihat hampir ratusan dari supporter berhasil masuk ke lapangan hijau melampiaskan kekecewaan mereka. Pada awalnya, di dalam berita yang tersebar, banyak yang mengira kalau ini adalah pertikaian antar supporter. Tapi pada kenyataannya justru ini melibatkan antara supporter dengan pihak keamanan. Di saat para supporter sudah memasuki lapangan hijau, terlihat beberapa TNI menghalau mereka. Dan kalau kalian lihat dari videonya, ada supporter yang kena tendangan, kena pukul, dan hal ini ya sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Namun bagaimanapun juga, pihak keamanan menjalankan tugas mereka. Supporter yang berlaku anarkis akhirnya menerima tindakan tegas dari pihak pengamanan. Di saat itu semakin banyak yang turun ke lapangan, dan menurut pihak kepolisian dalam kejadian ini supporter semakin brutal. Pihak keamanan di saat itu mencoba untuk memperingatkan dan menghalau supporter. Ada sebagian yang akhirnya balik ke arah tribun dan ada yang tertinggal, dan mereka yang tertinggal lah akhirnya mendapat perlakuan tegas dari pihak kepolisian. Jujur ya, gue ketika melihat videonya gue nggak bisa ngambil kesimpulan geng. Gue nggak bisa bilang itu tindakan kekerasan dari TNI Polri. Gue juga nggak bisa bilang itu pure kesalahan dari supporter gitu ya. Mungkin kalian bisa menilai sendiri ya. Kalian bisa menilai sendiri. Itu sebenarnya terletak di supporternya yang salah atau polisinya yang salah dalam menghadapi supporter gitu ya. Takutnya nanti malah gue salah beropini gitu. Tapi kalau dari video yang gue lihat cukup kejam sih. Ada salah satu yang tertinggal gitu ya, ditendang. Ada juga yang akhirnya dipukul pakai pentungan gitu ya. Tapi ya kembali lagi, itulah resikonya kalau berusaha untuk ya rusuh gitu kan. Ya ada sebab akibat juga gitu. Ada sebuah hal yang menjadi perdebatan sampai saat sekarang ini geng, yang dimana ketika para supporter sudah mulai lari ke arah tribun, yang seharusnya di saat itu mungkin pihak keamanan cukup menghalau mereka menggunakan ya pentungan tadi, atau justru kalau mau main kekerasan mungkin tonjok atau apa gitu ya. Nah, tiba-tiba pihak kepolisian menembakkan gas air mata, yang dimana gas air mata ini ditembakkan ke arah lapangan serta di tribun selatan, tepatnya pada 11, 12, 13 dan juga di tribun timur pada tribun ke-6. Nah, seperti yang gue katakan tadi, kejadian ini justru menciptakan perdebatan. Apa yang membuat para supporter meninggal dunia segitu banyak? Kalau menurut keterangan pihak kepolisian, yang membuat supporter meninggal adalah mereka yang berlarian panik setelah ditembakkan gas air mata, lalu terjatuh dan terinjak-injak. Dan juga ada yang sesak nafas karena desak-desakan, karena kepanikan. Tapi kalau kita lihat di video, ada juga salah satu akun yang berkomentar, hal yang menyebabkan para supporter meninggal dunia
itu adalah gas air mata yang ditembakkan. Karena gas air mata tersebut membuat semua supporter yang ada di tribun yang justru tidak turun ke lapangan jadi sesak nafas. Nah, tapi sejauh ini jujur gue gak berani ngambil kesimpulan juga penyebab dari kematian para supporter. Karena pertama gue tidak hadir di sana, dan juga menurut berita yang tersebar sekarang pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Jadi mungkin kita harus menunggu dulu ya hasil dari penyelidikan polisi. Benarkah korban yang meninggal karena gas air mata atau karena terinjak-injak? Tapi kalau kita lihat dari kondisi jenazah para korban, itu ada yang mukanya sampai biru, geng. Dan itu adalah sebuah tanda di mana korban itu meninggal karena sesak nafas. Seperti orang yang dicekek gitu loh, geng. Mukanya membiru. Ya kalian mungkin bisa menilai sendiri ya. Apa yang menyebabkan mereka sesak nafas? Apakah cukup dengan desak-desakan bisa membuat mereka sesak nafas? Apakah benar karena terinjak? Atau justru benar karena gas air mata? Coba tinggalkan komentar di bawah. Sementara itu, rombongan dari tim Persebaya Surabaya keluar dari stadion dengan menggunakan kendaraan taktis milik TNI Polri. Mereka dibawa menggunakan kendaraan Barakuda dan bergerak meninggalkan stadion. Dan di saat itu mereka dikawal oleh Satlantas, Brimob, dan juga TNI. Namun, di luar stadion mereka sempat dihadang oleh para supporter Aremania dan kondisinya di saat itu sudah sangat rusuh di luar. Sudah terjadi pembakaran, mereka yang lewat meninggalkan stadion dilempari batu. Dan juga kalau kalian lihat di videonya, banyak sekali kendaraan-kendaraan milik kepolisian yang dibakar oleh massa. Nah, sementara para korban yang berada di dalam stadion itu berusaha untuk keluar dari stadion melalui pintu-pintu yang begitu sempit, yang membuat jalur mereka untuk keluar menjadi terhambat dan macet. Kalian bisa bayangkan ya, di dalam posisi mereka berdesak-desakan, mereka harus sekaligus menahan nafas karena adanya gas air mata. Nah, di saat itu pihak keamanan beserta para medis yang berusaha ingin menolong para korban yang berada di dalam itu justru terhalangi juga karena semua orang di lokasi berusaha untuk bebas dari desak-desakan penonton yang ada di dalam stadion. Nah, dari beberapa foto yang sempat tersebar di internet, ini kondisinya benar-benar memprihatinkan, geng. Kalian bisa bayangkan ya, tembok stadion yang begitu tebal itu sampai harus dijebol oleh para supporter karena kondisi mereka yang benar-benar sudah terdesak. Dan jika memang gas air mata yang menyebabkan korban berjatuhan, bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya mereka di dalam stadion tersebut. Sampai-sampai harus menjebol tembok untuk bisa meloloskan diri. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian, barulah pihak keamanan serta tim medis berhasil mengevakuasi para korban. Dan itu juga dalam kejadian ini, ambulans yang dikerahkan justru kurang. Karena tidak pernah terbayangkan korbannya sampai ratusan, geng. Beberapa dari massa Aremania di saat itu mulai sadar kalau saudara-saudara mereka di dalam sudah ada yang meninggal dunia, sudah ada yang menjadi korban. Di saat itu, kerusuhan pun mulai mereda. Dan beberapa dari Aremania mulai mencairkan keadaan dengan membuka jalan, membiarkan proses evakuasi berlangsung. Dan beberapa ambulans berhasil membawa sebagian dari korban. Dan sebagian besar lainnya itu justru dibawa oleh Aremania yang lain menggunakan motor, terus ada yang digendong, pokoknya semuanya itu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah, di saat tekanan massa yang rusuh mulai berkurang, barulah setelah itu water cannon milik Polres Malang mulai bergerak maju untuk memadamkan api yang ada di dalam stadion. Dan juga di saat itu diikuti oleh rombongan kendaraan Barakuda dari pemain Persebaya Surabaya dan kendaraan pengawalan dari TNI dan juga Brimob. Dan di saat itulah kendaraan dari pemain Persebaya Surabaya berhasil meninggalkan stadion. Dari beberapa korban yang berhasil dievakuasi, ini gue bacakan ya, geng ya, rumah sakit yang menampung para korban. Yang pertama itu ada Rumah Sakit Hasta Husada Kepanjen. Di sini ada pasien meninggal dunia itu sekitar 4 orang dan juga ada pasien dalam perawatan sekitar 20 orang. Nah, Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, ini pasiennya meninggal dunia sekitar 73 orang dan pasien dalam perawatan sekitar 19 orang. Lalu di Rumah Sakit Teja Husada Kepanjen meninggal dunia sebanyak 34 orang dan dalam perawatan 6 orang. Lalu ada Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen. Di sini pasien meninggal dunia ada 3 orang, terus yang dalam perawatan tuh 79 orang. Lalu ada di RSI Gondang Legi. Di sini pasien meninggal dunia 6 orang dan yang dalam perawatan itu 25 orang. Lalu ada di Puskesmas Gondang Legi. Nah, menurut data di sini tidak ada yang meninggal dunia, hanya ada 6 orang yang dirawat. Terus Rumah Sakit Ben Mari Pakisaji
meninggal dunia 1 orang dan dalam perawatan sekitar 4 orang. Lalu ada Rumah Sakit Umum Pindad Turen. Di sini tidak ada yang meninggal juga, hanya ada yang dirawat 3 orang. Lalu ada Rumah Sakit Salsabila DS Jatikerto, Kecamatan Kromengan. Pasien meninggal dunia di sini 4 orang dan dalam perawatan ada 4 orang juga. Lalu ada RSBK Turen. Di sini hanya ada 1 orang yang dirawat. Lalu selanjutnya di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Di sini ada 2 yang meninggal dunia dan 13 orang yang dirawat gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adanya korban dari anggota Polri yang bernama Bribka Andik dari Polsek Sumber Gempol Polres Tulung Agung. Dia sempat dirawat di Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, dan ada Bribtu Fajar Yoyok dari Polsek Dongko Polres Trenggalek yang sempat dirawat di Rumah Sakit Hasta Bratabat. Dari seluruh data tersebut, pada awalnya korban yang meninggal dunia itu sejumlah 127 orang. Nah, lalu data kembali meningkat dengan total korban meninggal dunia sebanyak 130 orang. Nah, namun terakhir gue dapat informasi ya, ini bener atau enggak ya, koreksi gue kalau misalkan salah. Ini informasi yang gue dapat dari berita-berita yang ada di media sosial. Dikatakan jumlah yang meninggal itu sekarang mencapai 187 orang, dengan 18 korban dinyatakan sama sekali tidak memiliki identitas atau identitasnya nggak ada gitu, hilang atau justru mungkin nggak punya gitu ya. Jadi total ini benar-benar banyak sekali, geng. Kalian bisa bayangkan ya, hampir 200 nyawa. Dan ini adalah tragedi yang terjadi dalam pertandingan sepak bola. Tapi jumlah korbannya sudah seperti korban bencana alam gitu, geng. Nggak kebayang ya bagaimana gagalnya pengamanan dalam sebuah pertandingan yang ada di negara kita. Nah, dari sekian banyak korban yang meninggal dunia, timbullah sebuah tudingan adanya pelanggaran penggunaan gas air mata di dalam tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 1 Oktober tahun 2022 ini. Nah, dan tudingan ini akhirnya mendapatkan tanggapan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, yang dimana di saat itu Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan kalau mereka memantau tragedi tersebut. Di dalam pernyataannya, Pak Dedi ini mengatakan kalau sejauh ini pihak kepolisian itu bekerja sama dengan TNI dan juga pemerintah Kabupaten Malang serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengusut kasus ini. Lalu terkait tudingan adanya pelanggaran aturan FIFA dalam penggunaan gas air mata di tragedi tersebut, Pak Dedi justru tidak bisa banyak berkomentar gitu ya. Dia menyatakan kalau mereka masih menunggu informasi dari pihak Polda Jawa Timur. Lalu di dalam hal ini, Ketua dari Indonesia Police Watch atau disingkat dengan IPW menyebutkan penggunaan gas air mata ini adalah sebuah pelanggaran aturan yang telah dibuat oleh FIFA. Di dalam hal ini, Ketua dari IPW yang bernama Sugeng Teguh Santoso mengatakan kalau dalam aturan FIFA sebenarnya senjata api dan pengendali massa itu sebenarnya tidak boleh digunakan atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam stadion. Oke, di sini gue bacakan ya pernyataan dari Pak Sugeng Teguh Santoso. Dia mengatakan penggunaan gas air mata di stadion sepak bola sesuai aturan FIFA dilarang katanya. Hal itu tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation pada pasal 19 huruf B. Disebutkan bahwa sama sekali tidak diperbolehkan mempergunakan senjata api atau gas pengendali massa. Nah, itu dia pernyataan dari Pak Sugeng dalam keterangannya yang dituliskan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 hari ini. Menurut Pak Sugeng juga, dari video yang dia lihat, Pak Sugeng mengatakan kalau pihak kepolisian melepaskan gas air mata secara membabi buta. Jadi ini adalah pernyataan Pak Sugeng ya, geng. Nah, hal tersebutlah yang membuat akhirnya penonton merasa panik dan keluar berdesakan dari stadion. Ya, hal ini juga sebenarnya bukan hanya memicu kepanikan, tapi juga membuat orang-orang tidak bisa bernafas, dan itu adalah salah satu hal yang membuat mereka terpaksa harus berdesakan keluar stadion. Karena masa pendemo aja nih, geng ya, kalau dilemparkan gas air mata dan di saat mereka dalam kondisi tidak berdesakan, mereka itu harus menggunakan odol kan di matanya, di bawah matanya sini harus menggunakan odol. Karena memang gas air mata ini bener-bener perih banget. Jadi bisa dibayangkan ya, orang-orang yang berdesakan bareng-bareng narik nafas, tapi di seluruh tempat dia berdiri itu tidak ada satu space pun untuk udara segar. Isinya
isinya cuma asap yang berasal dari gas air mata. Selain membuat mata mereka perih, udah pasti itu bisa menyebabkan sesak nafas atau keracunan pada pernafasan mereka. Dan di dalam pernyataannya, Pak Sugeng juga tidak menampik kalau memang banyak dari massa supporter yang menjadi korban itu meninggal karena terinjak-injak. Tapi balik lagi, hal itu disebabkan karena mereka sesak nafas yang diakibatkan oleh gas air mata sehingga mereka pingsan. Setelah mereka pingsan, mereka terinjak-injak oleh massa supporter lain yang sedang panik. Jadi dalam pernyataannya, Pak Sugeng ini mengatakan kayak gini. Akibat dari gas air mata, banyak penonton yang sulit bernafas dan pingsan, sehingga banyak jatuh korban yang terinjak-injak di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang, kata dia. Ini cukup masuk akal sih pernyataan dari Pak Sugeng. Nah, di dalam kejadian ini, akhirnya IPW mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. Wah, ini gila sih. Ini yang dipertaruhkan adalah jabatan dari Kapolres Malang gitu ya. Dan di dalam hal ini IPW menilai Pak Ferly harus bertanggung jawab dalam mengendalikan pengamanan pada pertandingan antara tuan rumah Arema FC melawan Persebaya Surabaya di kala itu. Dan juga Pak Sugeng sebagai ketua IPW meminta agar Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta untuk memproses pidana panitia penyelenggara pertandingan. Karena dia tidak ingin tragedi Kanjuruhan ini akhirnya menguap seperti kejadian pada laga Piala Presiden tahun 2022 yang terjadi di Bandung Juni lalu katanya. Tapi di dalam pernyataan Pak Sugeng ini memang banyak terjadi pro dan kontra ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau yang harus dipidana adalah pihak panitia, ini agak sedikit gimana gitu ya. Karena di dalam hal ini yang memulai kerusuhan dari pihak supporter, yang harus menampung kerusuhan itu ya dari pihak keamanan. Jadi ada dua pihak nih ya kan. Sebenarnya kalau berbicara soal supporter, ini sudah sangat sering terjadi ya, yang namanya kekecewaan terus berakhir kepada kerusuhan. Seharusnya pihak keamanan juga belajar gitu ya dari pengalaman yang sudah gitu ya tentang kerusuhan ini. Bagaimana cara menangani, bagaimana cara menanggapi, dan juga bagaimana cara meredamkan gitu. Nah, tapi justru di sini yang terjadi adalah ketika ada oknum supporter yang melakukan kerusuhan, penanganan dari pihak keamanan justru menyebabkan beberapa supporter lain yang tidak bersalah atau tidak melakukan kerusuhan justru malah menjadi korban. Karena kalau kita lihat dari korban-korban yang meninggal dunia, itu ada perempuan, ada anak kecil, ada orang tua juga. Ya mungkin ada beberapa yang masih muda yang ya bisa terbilang mungkin salah satu dari mereka adalah oknum supporter yang ikut melakukan kerusuhan di saat itu, bisa jadi. Tapi tidak sedikit juga dari korban itu perempuan dan anak kecil, yang otomatis mereka mana mungkin gitu ya melakukan kerusuhan sampai memanjat pagar dan masuk ke dalam lapangan hijau. Jadi bisa dikatakan penembakan gas air mata ke arah tribun bisa jadi sebuah kesalahan kemungkinan nih. Tapi kita harus tunggu dulu ya pernyataan dari pihak kepolisian, kita harus tunggu dulu penyelidikannya, hasil akhirnya seperti apa. Jadi kita tidak bisa menarik kesimpulan sendiri. Nah, namun menanggapi tudingan kesalahan dari penembakan gas air mata ini, akhirnya Kapolda Jawa Timur memberikan pernyataan. Jadi di saat itu Pak Irjen Niko Afinta mengatakan justru penggunaan gas air mata sudah sesuai prosedur katanya. Pihak kepolisian mengatakan penggunaan gas air mata ini gara-gara kondisinya supporter Aremania di saat itu sudah melakukan tindakan yang anarkis, dan juga mereka sudah mulai masuk ke dalam lapangan yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan gitu kan. Nah, setelah penembakan gas air mata, supporter barulah berhamburan dan menuju ke pintu 12 menurut keterangan pihak kepolisian, yang membuat area tersebut mengalami penumpukan dan desak-desakan supporter yang ingin keluar dari stadion. Oke, di sini gue bacakan ya pernyataan dari pihak kepolisian. Di saat itu Pak Niko Afinta memberikan pernyataan dalam konferensi pers pada hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2020. Dia mengatakan kayak gini, saat terjadi penumpukan itu jadi banyak yang mengalami sesak nafas katanya. Dan seandainya supporter mematuhi aturan, peristiwa ini tidak akan terjadi. Semoga tidak terjadi lagi peristiwa semacam ini, kata Pak Niko Afinta. Oke, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Kapolda Niko Afinta ini nggak ada yang salah ya geng, itu benar banget gitu ya. Seandainya tidak adanya supporter yang mencoba untuk melakukan kerusuhan, pasti ini tidak akan terjadi. Ya tapi kita balik lagi geng, kayaknya sudah menjadi hal yang sering gitu ya di dalam dunia sepak bola. Apabila salah satu klub memiliki supporter garis keras, itu sebenarnya pihak keamanan harus sudah siap siaga, ya nggak sih? Dan juga pihak keamanan sudah mempelajari bagaimana cara menangani supporter-supporter yang anarkis nantinya. Tapi mengutip perkataan dari Pak Kapolda, sebenarnya
semuanya tidak 100% salah gitu. Yang namanya supporter sudah pasti ada yang baik, ada juga yang anarkis gitu kan. Dan kalau semua supporter itu baik, tidak ada yang anarkis, ya otomatis di setiap pertandingan bola kita tidak akan membutuhkan yang namanya pihak keamanan, ya kan? Nah, jadi bisa dikatakan semua ini ya simbiosis gitu ya. Adanya pihak keamanan ya otomatis itu untuk menangani supporter-supporter yang nakal gitu. Dan apabila tudingan tentang meninggalnya supporter di dalam kejadian di Stadion Kanjuruhan ini disebabkan oleh gas air mata, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Siapakah yang akan merasa aman ketika rasa aman mereka dijaga oleh pihak keamanan? Karena pada kenyataannya mereka yang menyerahkan rasa aman mereka kepada pihak keamanan justru meregang nyawa di dalam proses pengamanan itu sendiri gitu kan. Yaitu tadi adanya gas air mata yang ditembakkan ke tribun, yang dimana sasarannya ya bisa jadi siapa aja gitu kan. Orang-orang yang tidak ikut rusuh, tidak ikut turun ke lapangan justru ikut menjadi korban. Oke, sebenarnya nih geng ya, apa yang dikatakan Pak Sugeng itu ada benarnya nih geng. Di sini memang penggunaan gas air mata di dalam stadion itu ada di dalam regulasi FIFA, yang dimana ini tertuang pada pasal 19 huruf B, dan di dalam pasal 19 tersebut terdapat 5 pedoman untuk petugas keamanan. Nah, ini dikutip dari halaman digital.fifa.com. Untuk melindungi para pemain dan official tim serta menjaga ketertiban umum diperlukan petugas keamanan atau polisi di sekeliling lapangan. Nah, namun harus tetap mengikuti 5 pedoman yang terdapat dalam pasal 19 FIFA, Stadium Safety and Security Regulation. Nah, ini gue bacain satu-satu ya geng ya. Yang pertama itu, petugas keamanan atau polisi ditempatkan di sekitar lapangan pemain yang kemungkinan besar akan direkam di televisi. Oleh karena itu, perilaku dan penampilan mereka harus memiliki standar tertinggi setiap saat. Jadi memang harus sigap secara pakaian, secara jumlah timnya gitu ya, karena itu yang akan terlihat di dokumentasi televisi. Nah, lalu di dalam poin kedua atau poin B, nah di sini tertulis jelas nih, dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa atau dalam sebutan lain gas air mata. Nah, lalu di poin C atau poin 3, selama pertandingan semua petugas keamanan atau petugas polisi harus menjaga profil serendah mungkin, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, diposisikan di antara papan iklan dan tribun, lalu duduk di kursi agar tidak menonjol di televisi atau menghalangi pandangan penonton. Nah, lalu berikutnya, tidak memakai barang-barang agresif seperti helm, masker wajah, tameng, dan lain-lain. Dan ketentuan tersebut dapat dilakukan kecuali ketika diperlukan melalui aturan atau sikap yang telah disepakati sebelumnya. Nah, jadi bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh pihak keamanan kita bisa jadi salah, bisa jadi benar, tergantung kesepakatan sebelumnya. Kayak mereka menggunakan pemukul pentungan itu, atau mereka menggunakan tameng. Nah, kalau kita lihat di dalam kejadian di pertandingan ini, ada polisi yang menggunakan pentungan dan tameng. Yaitu tergantung lagi ketentuan dari pihak penyelenggara acara, bagaimana hal yang telah disepakati sebelumnya. Namun untuk gas air mata di dalam poin B jelas-jelas sudah dilarang gitu ya geng ya. Oke, kita ke poin D atau poin keempat. Jumlah petugas lapangan dan atau petugas polisi harus dijaga seminimal mungkin serta berdasarkan penilaian risiko pertandingan. Nah, hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku penonton yang diharapkan dan kemungkinan melakukan pelanggaran di lapangan. Jadi ibaratnya polisinya juga nggak boleh terlalu rame gitu. Tapi harus dilihat juga sikonnya. Apakah ini penonton garis keras yang anarkis atau penonton garis keras namun yang masih bisa dikendalikan gitu. Jadi memang harus seimbang banget gitu. Nah, lalu baru ke poin 5. Nah, di poin 5 ini dituliskan, jika ada risiko tinggi invasi ke lapangan atau gangguan kerumunan, pemberi pertimbangan harus mengizinkan petugas polisi atau petugas keamanan untuk menempati barisan depan di kursi stadion. Nah, hal itu dilakukan jika dianggap perlu untuk meningkatkan kehadiran dan memaksimalkan kemampuan secara keseluruhan. Nah, jika pendekatan ini akan diadopsi dan potensi kericuhan itu ada, pastikan penyelenggaraan pertandingan harus menyediakan kursi yang akan diduduki oleh petugas polisi dan atau petugas keamanan yang tidak dijual
dijual kepada penonton. Jadi bisa dikatakan di depan tribun penonton, depan paling depan itu ada beberapa kursi yang harus ditempati oleh pihak keamanan, dan kursi tersebut tidak boleh masuk ke dalam tiketing gitu, geng. Tidak boleh dijual kepada penonton. Tapi logiknya nih ya, geng, jumlah penonton kan lebih banyak pasti ya daripada jumlah pihak keamanan. Kalau mereka duduk di kursi paling depan, tidak ada sekatnya gitu ya, tidak ada pembatas gitu, kasihan juga pihak keamanannya gitu, bisa dikeroyok sama massa. Ya kita tahu lah ya, supporter kadang-kadang tidak semuanya bisa bersikap kalem. Ada aja gitu yang iseng-iseng pengen ngetes, pengen nyoba gitu ya, geng ya. Jadi kayaknya poin kelima ini mungkin tempat duduknya tuh harus ada pemisahnya gitu. Nah, dalam kejadian ini ada sebuah hal yang cukup ramai diperbincangkan di media sosial Twitter ya, yang dimana ini tentang pernyataan seorang menteri atas kejadian di Stadion Kanjuruhan ini. Nah, ini merupakan pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Olahraga ya, yaitu Menpora Pak Zainuddin Amali. Yang dimana di sini pada awalnya dia mengatakan pemerintah secara umum dan khususnya Presiden Jokowi menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, dia bilang Presiden telah memberikan arahan melalui Mensesnek kepada Menpora dan Kapolri untuk segera menginvestigasi kejadian ini, katanya. Nah, namun kalimat dia yang cukup membuat heboh adalah tentang perkataan dia yang mengatakan semoga kita tidak disanksi FIFA atas peristiwa ini, mengingat tahun depan kita akan menyelenggarakan FIFA World Cup U20 tahun 2023. Nah, di sini pernyataan dari Pak Menpora Zainuddin Amali ini membuat banyak netizen geram. Nah, banyak orang yang akhirnya membalas pernyataan tersebut dengan kata tidak punya empati, katanya. Di saat banyaknya korban yang berjatuhan, malah memikirkan sanksi FIFA. Yang mana sebenarnya kalau diusut dan ternyata benar penyebab kematian dalam hal ini adalah gas air mata, ya berarti otomatis yang menyebabkan sanksi FIFA itu adalah penggunaan gas air mata itu sendiri, ya kan? Nah, jadi banyak netizen yang tidak terima atas pernyataan Pak Zainuddin Amali ini, geng. Oke, nah di dalam kejadian ini ada juga orang-orang yang mengatakan ini cuma pengalihan isu, ini untuk menghilangkan kasus Sambo. Sebenarnya jujur ya, agak geram gitu ya dengan komen-komen yang kayak gitu. Dikit-dikit pengalihan isu, apa-apa pengalihan isu. Sekarang logiknya gini loh, bagaimana cara meng-create atau merencanakan kematian supporter yang begitu banyak gitu, hanya untuk pengalihan isu tentang pembunuhan Brigadir J dan Sambo gitu. Kalaupun ini akhirnya menjadi sebuah berita yang heboh di Indonesia, bukan berarti itu pengalihan isu, geng. Karena logik aja, kita membandingkan kematian satu orang polisi dengan ratusan nyawa supporter gitu loh. Bagaimana berita ini nggak heboh gitu? Ya kalau ternyata ini menutupi kasus Ferdy Sambo, itu berarti terjadi secara alami. Karena memang jumlah nyawa yang hilang itu sampai ratusan. Dan juga dalam hal ini kita tidak bisa meremehkan ya kejadian penembakan Brigadir J. Karena ya ini cukup memilukan juga. Tapi gue yakin banget ya, penyelidikan kedua permasalahan ini sedang berjalan. Hanya saja pemberitaan mungkin sekarang akan lebih menonjol pada tragedi korban supporter di Stadion Kanjuruhan ini. Oke, untuk kejadian ini, geng, perlu gue tekankan ya, untuk kalian mungkin yang bakal berkomentar bilang ngapain jadi penonton, ngapain nonton di stadion, lagian jadi supporter gitu-gitu amat. Sebenarnya kita tidak bisa melontarkan perkataan seperti itu. Kefanatikan seseorang itu hal yang normal, karena gue yakin banget ya, setiap manusia ini pasti punya titik di mana mereka tuh fanatik atau ngefans abis gitu ya pada sesuatu. Ada yang fanatik bola, ada yang fanatik musik, bahkan yang seperti kita tahu ada yang fanatik agama gitu. Dan ketika manusia fanatik terhadap sesuatu, pasti dia bakal habis-habisan atau bakal all out melakukan segala hal demi hal yang dia sukai tersebut. Jadi di sini kita sebagai manusia normal nggak bisa ngejudge ya, geng ya. Supporter bola mau dia melakukan apapun, ya itulah bentuk kecintaannya pada dunia bola. Jadi kita benar-benar tidak bisa ngejudge, karena kembali lagi kita sendiri punya titik kelemahan juga, kita punya titik di mana kita mencintai sesuatu juga gitu ya. Hanya saja mungkin kita harus mempunyai batasan dalam mencintai sesuatu, karena jangan sampai kita mencintai hal tersebut melebihi cinta kita terhadap Sang Pencipta. Maka kalau hal itu terjadi, udah pasti bakal adanya musibah gitu ya, kualat lah gitu. Oke, sekali lagi mari kita panjatkan doa kepada para korban, semoga mereka diterima amal ibadahnya dan kepada para keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, untuk perkembangan selanjutnya tentang korban dalam tragedi Stadion Kanjuruhan ini, nanti kita akan update lagi nih, geng ya. Kalau ada berita baru, siapa yang akhirnya dijadikan tersangka, ini kesalahan siapa, setelah penyelidikan keluar, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya.